Siap, saya akan menunjuk sana, saudara, untuk melakukan teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif. Saudara, pasar dinar dan dirham menggunakan koin emas dan perak dijadikan alat pembayaran di luar dari yang dibenarkan. Proses penyidikan masih terus dilakukan. Banyak teka-teki yang belum diungkapkan. Apa yang sesungguhnya terjadi? Saudara, saya Aiman Wicaksono. Saya akan melisiknya. Ikuti saya dalam pasar dinar dirham. Ada apa? Kalau orang datang sini, saya mau tukar madu sampean dengan 1 perak. Boleh. Dan saudara, saya ingin mencoba kembali untuk mencari tahu terkait dengan pasar di Beji Depok ini yang menggunakan dinar dirham dan kemudian belakangan melanggar undang-undang sehingga kemudian terancam hukuman penjara. Atas perbuatannya, ZS dipersangkakan dan ancaman hukuman 1 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Dan saudara, saya sudah sampai di pasar dinar dan dirham. Ibu pernah dikasih salah satu misalnya? Pernah? Oh, gratis tuh dikasih, Bu, ya? Oh, nggak disuruh tukar rupiah ya waktu itu ya? Oleh siapa, Bu? Ya saya dikasih Pak RT-nya atau dibagi. Oh, Pak RT-nya. Dan saudara, saya ingin cari Pak RT di sini yang katanya oleh warga diberikan koin dinar dan dirham untuk kemudian dibagikan pada warga. Benarkah itu dan apa yang terjadi sesungguhnya? Saya mau ke rumah Pak RT. Telur 1 plastik 1 dirham. Ada sekitar 2 kilo misalnya? Nggak ada. Mahal dong berarti. Iya sama ini sih, tapi kan kita gratis. Oh, karena dikasih ya. Iya. Ini kalau luas bisa dibayangkan tentu terjadi inflasi, saudara, karena harganya naik semua ya. Ada juga yang tanya, bagaimana voucher? Nukar uang dengan voucher. Kalau voucher itu kan habis dipakai, vouchernya dirobek. Robek, betul. Dinarnya diputar, dipakai untuk digunakan transaksi lain. Bagaimana kemudian ketika ini dikatakan sebagai proses barter? Saudara, saya akhirnya mendapatkan secara eksklusif koin dirham. Inilah koin dirham, saudara, yang tertulis setengah perak. Di bawahnya ada tingkat kemurniannya. Ini perak asli, saudara. Saudara, saya coba mengumpulkan informasi terkait dengan pasar dinar dirham yang berada di Beji Depok, Jawa Barat. Saya hendak menuju sana, tapi sebelum menuju sana saya mencoba mengumpulkan informasi dan berikut informasinya akan saya sampaikan kepada Anda. Kalau ditanya sejak kapan, ya ini gerakan ini udah terhitung 2002 lah ya. Atas perbuatannya, ZS dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Ibu, permisi Bu, sebentar aja Bu. Ada yang tak biasa dalam transaksi jual beli ini. Coba perhatikan. Beli kaos pakai koin dinar atau dirham. Kok bisa? Namanya biasa, pasar muamalah. Tapi transaksinya di luar kebiasaan. Terjadi di Depok, Jawa Barat. Koin dinar dan dirham yang jadi alat pembayaran. Tapi tunggu dulu. Dinar dirham yang dipakai bukan mata uang asing alias falas seperti yang biasa digunakan di Dubai, Kuwait, Qatar. Ini adalah mata uang ala Zain Saidi, sang penggagas pasar.
Dinar berbentuk koin mengandung emas 22 karat, memiliki berat 4,25 gram. Satu koin dinar dihargai 4 juta rupiah. Ada pula koin dirham, memiliki berat hampir 3 gram. Koin dirham diklaim mengandung perak murni. Di pasar muamalah, satu koin dirham bernilai Rp73.500. Satu keunikan kedua koin ini, ada tulisan Amirat Nusantara, artinya pemimpin Nusantara. Ada pula nama Zain Saidi tercetak di sisi lainnya. Buntut video viral kegiatan pasar dinar dirham, sang penggagas Zain Saidi diciduk polisi. Kegiatan pasar pun total dihentikan. Dinar dan dirham yang digunakan, sebagian menggunakan nama tersangka ZS dengan tujuan sebagai penanggung jawab atas perbuatannya. ZS dipersangkakan dengan pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana dan pasal 33 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dengan ancaman hukuman 1 tahun penjara dan denda 200 juta rupiah. Zaim pun membela diri. Sebelum ditahan, ia sempat merekam dan disebarkan via media sosial. Ya, jadi mereka ingin memastikan juga apakah dinar dan dirham yang berlaku di sini ini adalah alat pembayaran. Ya kan? Nah, tadi saya jelaskan bahwa dinar dan dirham di sini ini namanya pun bukan. Itu adalah mengenai satuan berat. Seperti kalau kita menyebut gram. Ya, jadi kalau secara modern berat itu diukur dengan gram. Makanya di dalam koin itu satu tulisannya dia ada koin emas dan koin perak. Kedua disebutkan dinar dan dirham. Nah, tapi ini kan orang nggak ngerti, maka disebutkan 2975 gram dan 4,25 gram. Nah, itu arti kata dinar dan dirhamnya adalah mengacu pada berat. Karena itu adalah sesuai dengan tradisi dan juga yang ada di dalam sebetulnya dalam hukum muamalah. Atas pemikiran Zain, pakar ekonomi syariah Universitas Indonesia punya pandangan berbeda. Dalam hazanah fikih Islam ketika bicara dinar dirham itu ya uang dalam masa itu. Hari ini dinar dirham itu adalah komoditas. Ya harusnya dia jangan sebut jual beli, sebut aja dia barter. Antara emas pecahan sekian dengan bahan pokok misalnya. Udah gitu kan uang juga mesti ada divisibility-nya ya. Maksudnya harus bisa dipecah-pecah gitu. Dan yang terakhir, yang keempat, harus ada otoritas. Bayang nggak sih kalau kemudian ada sebuah kondisi di mana semuanya begitu, dorongannya banyak, yang ada harga emas akan naik karena demand yang sangat tinggi. Jadi nggak terkontrol lagi kan, sementara harusnya kontrol moneter di satu pihak. Salah di kita hari ini kesepakatan adalah Bank Sentral. Siapa Zain Saidi, penggagas pasar muamalah? Ternyata ia bukan sosok sembarangan. Pria kelahiran Temanggung, Jawa Tengah 59 tahun silam mendapat gelar sarjana di Institut Pertanian Bogor. Selang beberapa tahun kemudian, ia lulus program magister di University of Sydney, Australia. Zaim kemudian mendirikan Wakala Induk Nusantara yang merupakan pusat distribusi dinar dan dirham di Indonesia pada tahun 2000. Setelah itu, Zaim menekuni ilmu muamalah dan tasawuf serasa melakukan penelitian di Cape Town, Afrika Selatan. Akhirnya, pada 2014, ia mendirikan pasar muamalah. Bagaimana sebenarnya kegiatan ekonomi di pasar muamalah? Adakah maksud dan tujuan tersembunyi di balik pendirian pasar ini? Aiman berkunjung ke Depok, Jawa Barat, menelusurinya. Eksklusif. Saudara, saya berada di Beji, Depok, Jawa Barat. Persis di depan saya adalah pasar muamalah yang menghebohkan karena terkait transaksi dengan dinar emas dan dirham perak. Saya akan menuju ke sana, saudara. Saya akan memperlihatkan pada Anda. Sebelumnya saya akan menyampaikan informasi kepada Anda, saudara, bahwa transaksi yang digunakan di sini menggunakan dinar emas yang disetarakan dengan 4/4 gram emas 22 karat seharga sekitar 4 juta rupiah. Lalu dirham adalah dirham perak yang diukur berdasarkan hampir 3 gram perak dengan harga Rp73.500 per satu kepingnya. Kalau dinar tadi emas
4 juta rupiah per satu kepingnya. Pertanyaannya, bagaimana kemudian dengan kembalian ketika nanti ada pecahan yang harus dikembalikan kepada penjual? Apa yang terjadi dan mengapa ini terjadi? Saya mencoba untuk menelisik semuanya. Saya menuju ke pasar muamalah yang bertransaksi dengan dinar dan dirham di Beji, Depok, Jawa Barat. Dan saudara, saya sudah sampai di pasar dinar dan dirham. Memang ini tidak ada saat ini karena telah ditindak oleh polisi. Ya, ini adalah kafe yang diduga dimiliki oleh salah satu pimpinan dari pasar muamalah yang menggunakan dinar dan dirham untuk bertransaksi, Zaim Saidi. Saya mencoba untuk mencari informasi apa yang dijual. Yang dijual adalah berbagai macam kebutuhan sehari-hari dan juga herbal, di antara madu, ya, dan lain-lain. Saya ingin coba keliling, saudara. Yang saya dapatkan informasinya bahwa pasar ini digelar setiap 2 pekan 1 kali di lingkungan ini. Dan terdiri atas beberapa lapak atau kios, ya, yang portable atau bisa dirapikan kembali setelah selesai. Kebetulan masih ada toko-toko yang buka ini. Nanti saya akan coba masuk ke dalam, tapi sebelumnya saya ingin menunjukkan pada Anda, saudara. Ini masih ada sisa-sisa, ya. Disewakan kios dan halaman rooftop, ya, untuk kedai kopi, food court, dan lain-lain. Zaim Saidi saat ini dijadikan tersangka terkait dengan pasal membuat mata uang baru yang melanggar peraturan hukum pidana tahun 1946 dan juga melanggar undang-undang mata uang. Ancaman hukumannya tidak main-main, 15 tahun penjara. Pertanyaannya sekarang, apakah kemudian pasar ini hanya ada di sini atau ada di beberapa daerah lain di Indonesia? Tentu ini menjadi sebuah pertanyaan. Tapi saya ingin menelisik apa yang terjadi di sini dulu, saudara, sebelum saya nanti mengangkat soal isu ini, baik secara ekonomi maupun secara ekonomi syariah. Apa yang kemudian terjadi? Saya coba masuk ke dalam. Ini warung nasi. Permisi, Pak. Iya. Pak siapa nih? Aiman, Kompas TV. Pak Fauzi. Fauzi, oke. Pemilik ini ya, warteg ya, pasar muamalah. Ya. Di depan ya? Di depan, Pak. Di depan warteg sampai persis ujung. Oke. Ini sebelah punya Pak Zaim Saidi? Sebelah punya Pak Zaim Saidi. Saya juga kontrak dengan Pak Zaim Saidi. Oh, ini punya Pak Zaim juga? Iya, Pak. Ini semuanya komplek semuanya ini? Sampai ada pet shop itu, ya? Zaim Saidi juga. Pak Zaim juga warga sini juga, dekat? Saya kalau rumahnya Pak Zaim, saya kurang tahu, Pak. Cuma kan, sering sini aja gitu, Pak. Hari apa biasa Minggu? 2, Sabtu Minggu? 3. Yang jualan? Hari Minggu, Pak. Hari Minggu, tiap 2 minggu sekali ya? Tiap 2 minggu sekali. Oke, ada berapa kios di sini? Kurang lebih 10-an lah. Oh, 10. Jual apa aja? Ada, ya sebangsa bilang orang-orang ngomong sendal Nabi gitu kan. Okay. Ada sembako juga, ada kaos, gamis gitu, Pak. Ada yang lain-lain macam-macam, ada madu juga gitu, Pak. Orang mana yang penjual dan orang mana yang membeli? Yang beli mungkin sekitar sini, tapi kalau yang jual saya kurang kenal. Oke, biasanya orang jauh, bukan dekat sini? Iya. Bang Fauzi ini pernah ditawarkan dirham juga. Bang, ini saya kasih deh buat abang buat transaksi di situ misalnya. Nggak pernah, Pak. Oh, nggak pernah. Terima kasih, sehat selalu Mas Ya, Fauzi ya. Ya, mudah-mudahan semua lancar. Amin. Ibu pernah dikasih salah satu misalnya? Pernah? Oh, gratis tuh dikasih, Bu ya? Untuk belanja. Oh, oleh siapa, Bu? Pak Zaim atau siapa? Kalau biasanya dikasih RT ya. Teknik modifikasi cuaca. Saya akan menelisiknya eksklusif